Menyebar lagu tak isi getutuha dan muda, menyebar dakwah nepoh berakah nepegahaba. Bagaimana cara mengganti puasa uang tua awak yang sudah meninggal? Uang tua yang masih hidup, masih hidup jangan dipuasokan. Yang awak puasokan itu yang sudah meninggal. Orang tua yang masih hidup tapi tak sanggup untuk puasa, Pak Ustadz, yang sudah meninggal awak bayarkan fidyah kalau waktu dia hidup itu puasanya tinggal karena dia musafir, karena mengandung anak, karena menyusukan anak, maka digantikan dengan membayar qadha. Bila qadha, bila fidyah. Kalau dia tak sanggup, tua renta, umur 70, 80, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau tak sanggup puasa, maka bayarkanlah fidyah. Satu harinya satu makan fakir miskin. Makan pagi, makan siang, makan malam. Makan pagi 10.000 standar lontong internasional. Makan siang 5 boleh, makan malam 5 boleh. 5 boleh 10 sampai 10.000 satu hari. 10 hari sampai 100.000, satu bulan 1.200.000 kalau mau diduitkan. Bagi yang sanggup puasa tapi dia musafir meninggal, maka puasanya diqadhakan. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, sama anhu waliyuhu, maka ahli warisnya menggantikan puasanya. Puasa yang digantikan itu namanya puasa qadha. Kalau ada catatannya, waktu menghamilkan engkau dulu nak, puasaku tinggal 10 hari, berarti gantikanlah 10. Kalau tak ada catatannya, awak tak tahu, maka tak usah dibuat. Cukup dengan sedekah, cukup dengan doa, cukup dengan kirim Al-Fatihah, sanggup surat Yasin, yang paling elok sekhatam Quran, kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jelas? Saya tak hafal bacaan sholat, maka saya tulis di dinding. Saya pandang lirik ke kiri, maka sholat saya sah apa tak sah, Pak Ustadz? Bacaan sholat itu yang wajib Al-Fatihah sama sholawat. Rukunnya Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah tak hafal, bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Mu'alaf yang baru masuk Islam, bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Tak juga hafal, bismillah diulang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Habis itu rukuk lah. Rukuk subhana rabbiyal azimi. Tak juga hafal, rukuk aja diam. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, itu bagi yang tak hafal. Adapun sholat menengok tulisan hukumnya boleh. Dalilnya mana? Dalilnya Maula Aisyah. Aisyah itu punya budak hamba sahaya, dia jadi imam, dibaconya, tapi pada sholat sunat, maka boleh orang sholat menengok tulisan. Adapun yang mu'alaf baru masuk Islam belum hafal, maka Fatihahnya dibaconya 7 ayat. Kalau tak sanggup Fatihah 7 kali, sementara hafal Al-Fatihah. Mudah-mudahan cepet hafal Al-Fatihah insyaallah. Amin. Kami mahasiswa dari Aswaja Sungai Pinang minta Ustadz Somad memberikan serta mengingatkan seluruh masyarakat Kubu dan Kuba tentang bahaya paham Wahabi. Berhadap pada Ustadz untuk mengajak masyarakat memasukkan anak-anak ke pesantren Dar Aswaja serta kuliah di IAI Dar Aswaja Sungai Pinang. Daftarkan anak Anda segera ke Dar Aswaja sebelum tanggal penutupan berikut ini. Nah, potong videoku tadi, kirimkan ke tim, nanti ku share di Instagram yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya kalau belum follow lah. Bahaya kelompok yang disebut mahasiswa tadi 3.
Yang pertama, aku kok dianggapnya pelaku bid'ah. Karena aku maulid, aku Isra Mi'raj, aku nuzul Quran, aku menyambut tahun baru hijrah, aku tahlil kenduri orang mati, maka aku dianggapnya pelaku bid'ah. Orang yang bid'ah dolalah, orang dolalah sosek, maka Abdul Somad iko pelaku bid'ah, sesat, masuk neraka jahanam. Itulah maka orang tu benci sama aku. Paham? Yang kedua, aku kok dianggapnya musyrik. Karena kalau aku berdoa, aku bertawassul kepada Allah, meminta kepada Allah dengan menyebut Rasulullah. Aku memohon kepada Engkau ya Allah, aku bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah, aku bertawassul dengan kemuliaan sahabat, aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Abdul Wahab Rokan, aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, aku bertawassul dengan kemuliaan Syekh Ahmad Ar-Rifai. Maka mereka mengatakan semua orang yang bertawassul musyrik. Itulah mereka benci sama aku sebab aku bertawassul. Apakah Bapak Ibu bertawassul? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Itulah tawassul tuh. Jadi kalau aku tanya, apakah Bapak Ibu bertawassul? Bertawassul mana tuh? Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Bertawassul. Maka musyrik semuanya nih, kata kelompok yang mengatakan awak sosek tadi. Wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mereka memusyrikkan orang yang bertawassul. Yang ketiga, mereka mengatakan aku ini kafir. Sebab apa? Aku mentakwil ayat mutasyabihat. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas arasy. Saya tidak memahami ayat itu Allah duduk di atas. Mana pula bisa Allah tunjuk di atas? Kalau Allah tunjuk di atas sama dengan makhluk. Allah itu tak sama dengan makhluk. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu. Apa dalilnya? Dua ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak bisa ditunjuk Allah duduk di atas. Macam mana Allah duduk di atas? Maka makna Ar-Rahman al-arsy istawa, Allah maha kuasa. Itulah akidah awal Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari. Kelompok ika memusuhi aku dengan 3 alasan. Pertama, Abdul Somad pelaku bid'ah. Kedua, Abdul Somad musyrik karena bertawassul. Ketiga, Abdul Somad kafir karena mentakwil ayat mutasyabihat. Joleh. Jelas Pak. Jadi kalau ada orang menyabik Ustaz Abdul Somad itu enggak jelas, kau tak joleh. Itulah kaji kita pada siang yang penuh dengan rahmat dan barokah. Dimulai 2:30, kini sudah 3:30 kurang 10 menit. Biasanya Abdul Somad di mana-mana 1 jam. Di kubu Babus Salam 1 jam kurang 10 menit. Tapi karena orangnya baik-baik, dia memaafkan Ustaz Abdul Somad. Betul? Betul katanya. Betul katanya. Kami sebetulnya jadwal terlambat datang. Bukan salah bapak, bukan salah ibu, tapi memang jalannya berputar-putar. Bukan cuma bantu berputar, kami pun berputar-putar. Tapi karena doa bapak ibu semua kita datang. Mudah-mudahan apa yang awak buat lakukan iko menyebabkan turunnya rahmat Allah. Jaga persatuan ukhuwah Islamiyah, jangan berkelahi. La tanaza'u, jangan berkelahi. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tazhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat. Siap jaga persatuan. Siap teruskan wirid Yasin. Siap datang Maulid Nabi. Siap masukkan anak ke pesantren. Siap berpegang dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin
وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين.